poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Ini saya akan memaparkan sedikit tentang sistem imun. Sistem imun atau imunitas berasal dari bahasa Yunani yaitu perlindungan. Secara pengertian, sistem imun adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh dari benda asing, baik itu berupa jamur ataupun patogen lainnya seperti virus, parasit, dan makanan ataupun minuman yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem imun adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh yang berperan penting dalam imunitas tubuh. Kita akan membahas apa sih itu sistem komplement berikut penjelasannya. Sistem komplement ini memiliki 3 jalur. Yang pertama itu jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur leptin. Ketiga jalur ini memiliki cara pengaktifan yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu opsinasi, fagositosis, dan leptin. Pengertian sistem komplement. Sistem komplement merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari 30 protein plasma yang berfungsi dalam pertahanan tubuh terhadap infeksi. Komplement merupakan bagian dari sistem imun yang berfungsi untuk menghancurkan jamur, virus, dan bakteri. Protein-protein yang ada akan berinteraksi dalam jalur yang terkoordinasi untuk menghasilkan respon imun yang efektif. Sistem ini dapat diaktifkan melalui 3 jalur utama, yaitu yang pertama jalur klasik, kedua jalur alternatif, dan ketiga jalur leptin. Masing-masing jalur memiliki mekanisme pengaktifan yang berbeda namun berujung pada hasil yang sama, yaitu opsonisi patogen, lysis sel, dan pengaturan inflamasi. Baik, ada 3 jalur pembagian utama. Yang pertama jalur klasik. Jalur klasik adalah jalur yang dimana diaktifkan oleh kompleks antigen antibodi, di mana antibodi imunoglobulin M atau imunoglobulin G itu mengikat antigen dan dapat memicu aktivitas C1. Yang kedua itu jalur alternatif, yang dimana diaktifkan oleh interaksi langsung antara komponen-komponen seperti C3b dengan permukaan mikroba tanpa memerlukan antibodi. Yang ketiga yaitu jalur leptin. Jalur leptin adalah jalur yang diaktifkan oleh peringatan monos binding leptin atau MBL pada karbohidrat spesifik di permukaan patogen. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama sistem komplement. Sistem komplement memiliki 3 fungsi utama yang dimana terdiri dari yang pertama inflamasi, di mana C5A, C4A, dan C3A dalam jumlah yang lebih sedikit adalah produk pemecah komponen komplement yang berfungsi dan menstimulasi histamin dari sel mas sehingga meningkatkan permeabilitas vaskular dan menyebabkan vasodilatasi. Akan membawakan materi fungsi utama sistem komplement. Fusionisasi dan fagositosis, di mana C3b dan hasil produk pemecahannya IC3b, C3b nonaktif, ketika melekat pada dinding sel makrob, bertindak sebagai absonin dan mendorong fagositosis oleh neutrofil dan makrofag yang memiliki reseptor permukaan untuk bagian komplement tersebut. Kemudian lysis sel, di mana deposit MAC pada sel membuat lubang pada membran sel, menyebabkan permeabel terhadap air dan ion berakibat kematian osmotik atau lisis. Fungsi komplement ini penting terutama untuk membunuh mikrob dengan dinding sel yang tipis seperti bakteri Neisseria. Namun, defisiensi komponen ujung dari komplement menjadi predisposisi infeksi spesies Neisseria, meningokokus, dan gonokokus pada pasien dengan defisiensi komplement.
Mikrob ini dapat menyebabkan penyakit infeksi luas yang serius. Baik, berikutnya dalam sistem komplement terdapat reseptor komplement yang dimana merupakan protein yang terletak pada sel permukaan yang terletak pada permukaan sel imun seperti makrofag, neutrofil dan sel dendritik yang dimana berfungsi untuk mengenali dan mengikat komplement yang teraktivasi seperti contohnya itu ada CR1 yang dimana CR1 itu mengikat C3b dan C4b yang berperan sebagai opsonalisasi dan fagositosis. Kemudian ada CR2 yang dimana CR2 mengikat C3d yang berfungsi yang berperan dalam aktivitas sel B. Kemudian ada C5AR yang dimana C5AR itu mengikat C5A yang berfungsi sebagai kemokin untuk menarik sel imun ke lokasi infeksi. Jadi teman-teman, di sini saya ingin menyampaikan tentang materi regulasi sistem komplement. Regulasi sistem komplement sangat penting untuk mencegah kerusakan jaringan yang tidak diinginkan. Adapun beberapa protein pengatur seperti pertama, C-inhibitor atau CIINH menghambat aktivitas jalur klasik. Yang kedua, faktor H di mana mengikuti C3b dan menginhibisi aktivitas jalur alternatif. Yang ketiga, membran kofaktor protein atau MCP membantu dalam inaktivasi C3b pada permukaan sel normal. Ketidakseimbangan dalam regulasi ini dapat menyebabkan kondisi patologis seperti penyakit autoimun atau inflamasi kronosis. Defisiensi dalam komponen sistem komplement dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi, terutama infeksi bakteri. Contoh defisiensi termasuk ada defisiensi C3 yang meningkatkan resiko infeksi dalam bakteri kapsuler. Yang kedua, defisiensi C3 dan 5C9 yang mengakibatkan defisiensi dalam pembentukan kompleks. Serangan membran meningkatkan kerentanan terhadap infeksi Neisseria. Defisiensi ini seringkali didefinisikan melalui riwayat klinis dan pemeriksaan laboratorium yang mengukur aktivasi komplement. Reaksi biologik. Adapun berbagai reaksi biologik yang terjadi selama aktivasi sistem komplement seperti C1QR menghasilkan kinin. Kinin adalah peptida yang dapat menyebabkan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, dan peningkatan permeabilitas vaskular yang berkontribusi pada peradangan. CB2A berperan dalam imun adherence. Istilah ini mengacu pada kemampuan protein komplement untuk mengikat patogen ke sel-sel imun seperti fagosit, memfasilitasi fagositosis, proses menelan dan menghancurkan patogen. C3A berfungsi sebagai anafilatoxin. Anafilatoxin adalah fragmen komplement yang memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dari sel mast dan basofil. C3A juga bersifat kemotaktik, sel leukosit dan makrofag, yang berarti menarik sel-sel kekebalan seperti leukosit dan makrofag ke lokasi infeksi. C5A juga merupakan anafilatoxin dengan fungsi serupa seperti C3A. Selain itu, C5A juga sangat kuat sebagai kemotaktik sel leukosit dan makrofag, menarik lebih banyak sel-sel imun ke area peradangan. C4B2A3B bersifat kemotaktik sel leukosit, secara spesifik menarik sel-sel leukosit ke tempat terjadinya aktivasi komplement. C5B6789 atau sering disebut sebagai membran attack complex (MEC) menyebabkan membranitis. MEC adalah kompleks protein komplement yang membentuk pori-pori di membran sel patogen, menyebabkan kebocoran dan akhirnya lisis atau pecahnya sel patogen tersebut.